sih atau desain yang di Corel tuh itu vektor. Oke, sekarang kita buka dulu Corelnya. Oke, untuk buat dokumen baru kita klik yang new dokumen. Oke, di sini kita hari ini pengenalan dulu, sama kita praktekin tools yang sering digunain dulu ya Pak. Oh iya, itu ya. Selebihnya baru kita sharing piano. Oke, di sini ada name untuk ngasih nama dokumennya. Kita misal latihan 1. Oke, kita lanjut ke yang bawahnya ada tulisan size untuk ganti ukurannya. Kalau misalkan kita pengen A4 di sini kita ubah A4. Kalau misalkan kita pengen ubah ukurannya tapi di sini ada, kita bisa pilih yang custom, tinggal disesuaikan aja. Di sini juga ada satuannya mau milimeter, pixel atau sentimeter. Di sini kita coba pakai sentimeter. Ukurannya A4 aja nggak apa-apa. Di sini juga di bawahnya satuannya di sini ada orientationnya apa ya? Ada yang portrait atau landscape. Terus, nah di sini ada primary color mode, ada 2 RGB sama CMYK ya. Bapaknya udah paham tentang 2 ini? Sedikit. RGB sama CMYK. RGB sama Kalau RGB kira-kira apa nih Pak? Kalau RGB itu setahu saya dia buat pewarnaan cuman pakai warna dasar red, green sama blue. Nah, mungkin. Iya betul. Oke, RGB ya. Nah, jadi biasanya RGB ini kita pakai kalau misalkan kita pengen buat desain yang emang digital aja Pak, kayak contoh desain sosial media ataupun kayak untuk yang diupload lah ya. Nah, tapi kalau misalkan kita kebutuhannya untuk cetak kayak spanduk, banner atau undangan itu kan dicetak ya. Nah, kita bisa pakai yang CMYK. Cyan, magenta, yellow sama black ya. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita pengen buat yang dicetak atau desain kaos dan lain-lain itu kita ubah dulu ke color mode-nya ke CMYK biar warnanya itu nggak berubah Pak. Karena kalau misalkan kita pakainya RGB pas kita cetak tuh biasanya warnanya berubah. Kalau misalkan kita pakai yang CMYK itu kita cetak warnanya nggak berubah. Jadi sama kayak warna yang di layar. Oke, karena sekarang kita mau praktekin digital aja, kita pengen RGB aja. Di bawahnya ada resolusi, nggak apa-apa 300 aja. Sekarang kita klik OK. Udah Pak, di layar sini. Di sini mungkin bapaknya udah sering lihat ya, di sini udah ada toolbox, toolbar dan lain-lain. Di sini juga ada color palette-nya. Oke, di atas ini ada menu barnya ya Pak ya, menu bar di atas. Di sebelah kiri ini ada toolbox-nya. Nanti kita bakal praktekin yang sering dipakai dulu. Jadi di paling atas ini ada pictool ya Pak ya. Fungsinya untuk mindahin gambar. Contoh di sini kita buat rectangle. Caranya diklik aja terus di drag. Bisa? Oke, sekarang kita coba kasih warna. Oke, jadi kalau misalkan kita mau mindahin posisinya kita bisa pakai pictool yang tadi. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini ada shape tool ya Pak. Bawahnya pictool ada shape tool. Jadi ini fungsinya untuk mengubah sudut-sudutnya. Jadi kita tadi buat rectangle ya Pak ya. Nah itu bapaknya bisa. Cuman kan kalau kita langsung ke shape tool dia biasanya munculnya sudut ya Pak ya. Maksudnya nggak sudut yang lancip.
Tapi kalau misalkan kita pengen pindahin titik sudutnya, ini kan ada 4, kita pengen pindahin, kita bisa convert dulu. Klik kanan, convert to groove. Oke, kita ke shape tool lagi, baru kita tarik titik sudutnya. Bisa? Nah, convert to groove, ke shape tool lagi. Oke, ujung-ujungnya bisa digeser. Nah, oke. Bapak belajar dari kapan otodidaknya? Udah lama ya? Lumayan. Lumayan. Oke. Kita lanjut lagi ke yang bawah, ini ada freehand. Freehand ini untuk menggambar secara bebas aja ya Pak ya, kayak pulpen. Caranya ditahan aja terus diukir-ukir. Biasanya dari tools yang di sini yang paling sering digunakan itu freehand, pen, sama polyline. Kalau misalkan Bapak biasa pakai apa? Kalau saya mungkin tergantung kebutuhan. Oke. Kalau buat cuman potong garis ambil ini paling biasanya pakai pen. Oke. Kalau yang lain kayak polyline ini belum pernah pakai kayaknya. Oke. Kalau 3 point juga belum pernah. Nah ini tadi kan saya sempat bilang tentang tracing ya Pak ya. Jadi tracing itu Iya. Bapak udah pernah buat kayak gini? Belum pernah. Oh, oke. Nah, nanti kita bisa pakai teknik tracing ya Pak. Tracing. Jadi contoh gini, di gambar yang sebelah kiri ini di foto ya. Nah, ini kita pengen ubah ke gambar vektor. Gambar vektor, iya. Ini kita pakai metode tracing. Jadi contoh, di sini ada gambar orang, ada gambar wajah, ada bagian alis, wajah, rambut, mata, hidung dan lain-lain. Nanti kita tracing itu sama aja kayak ngejiplak Pak. Nah, nanti kita pakai pen tool. Nah, berarti Bapak belum pernah ya? Belum pernah kalau itu. Oke, kita bisa pakai teknik itu tracing. Selebihnya Bapak toolsnya udah paham? Selebihnya ya paling fungsi-fungsi utamanya aja. Ya. Kita sambil latihan untuk tracing dulu deh. Nah, bawahnya. biasanya Bapaknya kalau ada masalah kayak gini gimana caranya? Pernah nggak coba kayak gini? Kayak gitu. Pernah. Biasanya saya langsung kalau ngikutin gambar ini, saya taruh sini langsung klik lagi. Oke, nah itu kita juga bisa pakai tekan ALT. Oh, ALT. Terus klik ke sini. Nah, Oh, biar nggak jadi lekung lagi ya. Nah, jadi dia lurus lagi ke awal. Oke, ini kita sambil praktekin ke Bapak. Berarti di rumah ada laptop ya Pak ya? Ada. Buat folder baru ya Pak ya. Oke, nama Bapaknya tadi Pak siapa? Uki aja. Oke. Saya masukin di folder Bapak. Oke, sekarang kita boleh masukin dulu Pak untuk yang udah saya kirim. Di dokumen folder Bapak sih.
biasanya desainer itu emang paling susahnya kalau kita buat dari awal Pak. Kalau misalkan kita bikin spanduk banner itu kan biasanya elemennya tuh udah ada ya, dari free pick, dari yang lain-lain udah kita bisa download. Cuman kalau misalkan hasil murni itu agak makan waktu. Apalagi kalau misalkan kita pakainya laptop, kan biasanya kalau ilustrator itu dia pakainya tablet ya. Jadi dia pakai pen lebih enak. Kalau misalkan pakai mouse kan dia lebih agak makan waktu. Lebih masuknya? Udah. Oke, sekarang kita coba tracing atau jiplak pakai pen tool Pak. Pen. Dari kali ini bapaknya udah sering pakai. Tapi biasanya saya kalau gambar ini jarang jiplak gini. Nah, gimana biasanya bapaknya? Emang pure buat sendiri ya? Ya langsung difaktorin aja gini. Oke. Nah, jadi bisa juga Bapak misalkan tadi kan bilang kebutuhannya untuk kayak desain pagar ya? Iya. Memang Bapak mungkin atau klien udah punya desainnya di kertas gambar ya? di kertas. Nah, itu Bapak bisa langsung masukin aja, misalkan gambarnya di kertas, Bapak foto, Bapak jiplak di sini. Oh iya. Tekniknya paling itu aja. Ya, paling kan kalau ini dia udah jadi. Nah kalau gambar begini nih, tetap kita harus bersihin ya. Gambar apa? Oke, ini udah Bapak jiplak ya. Nah, cuman kan ini posisinya emang gambar yang saya kasih tadi udah vektor ya Pak ya. Beda cerita kalau misalkan saya punya gambar dari kertas. Nah, Bapak saya suruh untuk tracing. Nah, tracing. Nah, itu dia. Makanya tadi ini untuk latihan mesin tangan yang belajar. Oh iya. Ini kalau misalkan udah bisa, baru kita lanjut ke materi berikutnya. Iya. Oke, yang tadi boleh dijiplak dulu. Karena takutnya kan namanya konsumen dia punya gambar sendiri. Punya gambar sendiri. Dia nggak ngerti untuk cara vektornya. Nah, iya. Hanya kita bisa pakai cara tadi. Cuma yang itu sebenarnya mungkin karena makan waktu ya Pak. Lama gitu. Iya. Dan kadang kurang rapi biasanya. Nah, itu dia. Kalau ada yang bilang boleh ditanyain ya Pak ya. Kalau tracing yang dari yang tadi gambar apa